Nah, sekarang kita masuk ke bab 2 ya. Nah, di sini kita, kalau kemarin kita masih hanya output saja ya. Jadi kita bisa mengoutputkan tanpa ada input. Tetapi output itu dia berupa data konstanta. Data konstanta yang bisa kita outputkan tanpa yang kita bisa outputkan tanpa input ya. Sehingga datanya kalau kita mau data berubah ya programnya diubah. Nah, itu program tersebut ya tidak efektif ya. Masa setiap ganti data program diubah. Nah, maka gunanya nanti di sini adalah data variabel ya. Nah, di sini bab ini kita akan mempelajari gimana mendefinisikan atau memberi nilai awal ya. Ini menginisialisasi ini adalah memberi nilai awal variabel atau konstanta. Nanti untuk penamaannya gimana? Ini bisa berbeda, disarankan ya, teman bisa juga kita sama. Nanti kita agak takutnya nyaru ya, hanya diarahkan perbedaan nanti. Kemudian jenis-jenis data ya, jenis data itu bisa bilang bulat, bisa bilang pecahan, bisa bukan bilangan gitu ya. Nanti akan kita pelan-pelan. Kemudian juga persamaan ya dan pernyataan tugas. Jadi setelah didefinisikan nanti atau hanya didefinisikan saja ya, tidak diinisiasi, bisa kita nilainya diberikan dengan namanya pertanyaan tugas. Jadi diberi nilai. Cepat 2 kali kita membuatnya tanpa nanti memberikan jenisnya lagi ya. Kemudian di komentar. Kemarin kita mulai bahas sedikit. Komentar itu penting ya. Pertama waktu kita mengedit. Waktu mengedit ya. Karena nanti kita harus tahu. Nah, tanpa komentar dia juga jalan. Karena komentar itu dibuat, tidak dibuat, dia akan sama hasilnya. Cuma itu untuk membantu kita di media editor ya. Nanti gimana? Nah, di sini dia program input ya. Jadi kalau sebelumnya program hanya output, kita jalankan langsung keluar. Nah, kalau dengan ada input atau masukan nanti, sebelum kita memasukkan datanya, dia tidak akan jalan. Pokoknya nanya terus. Masukkan data pertama, kalau nggak kita masukin, ya udah begitu terus. Tapi setelah dimasukin, kalau ada lagi yang berikutnya akan ditanya terus sampai data yang diminta itu selesai. Baru dia akan proses. Setelah proses, kita harus outputkan lagi seperti yang kemarin ya. Tapi kemarin kan outputnya konstanta, sekarang yang outputnya variabel. Jadi data itu bisa berubah sesuai dengan input yang kita berikan. Nah, ini dia nanti proses string nanti juga. Nah, ini disebut variabel. Dari namanya udah kelihatan kalau bahasa kita tuh variasi. Variabel itu dia bisa bervariasi. Variabel itu adalah tempat ya, berarti dia memori. Kita menyiapkan memori di komputer, harus kita kasih nama. Supaya apa? Bisa kita inputkan, bisa kita outputkan lagi data yang sudah diproses gitu ya. Kalau tidak ada, ya kita bisa gimana kita memanggilnya. Nggak tahu kan namanya apa. Nah, di sini nanti ada namanya, ada jenis datanya, kemudian ada nilainya. Nah, nilai itu bisa dibuat, bisa tidak. Tapi nanti kalau tidak dibuat nilainya, nanti harus kita masukkan lagi setelah itu. Namanya nanti ini tadi, memberi tugas tadi ya, pernyataan tugas. Sehingga kita harus tahu ininya ya. Kalau tidak, waktu kita panggil datanya akan random, acak. Nah, acak. Nah, ini contohnya. Ini contoh variabel nih. Ini ada minuman bersoda, ada yang kaleng, ada yang botol. Jadi yang kaleng dan botol ini dia mempunyai batas minimal, batas maksimal. Jadi minimalnya boleh nggak? Nggak diisi bisa. Diisi sedikit, setengah bisa, seperempat bisa. Contohnya ini, umpamanya kaleng itu isinya setengah liter. Bisa nggak kita isi seperempat liter? Bisa. Bisa nggak seperdelapan liter? Bisa. Bisa nggak pas setengah? Bisa. Bisa nggak lebih dari setengah? Ya, dia akan tumpah. Nah, di data, kalau data itu tumpah, ya, berarti di datanya sudah error, karena ada yang hilang. Datanya umpamanya minumannya tadi uh, 7 berapa setengah liter ya 0,75 liter umpamanya ya berarti yang hilang 0,25 kan, jadi datanya tidak utuh lagi, jadi dia bisa kurang tetapi tidak boleh lebih. Nah, nanti di jenis datanya kita akan menentukan data apa yang kita perlukan. Nah, kemudian seperti yang 2 liter ya bisa di 2 liter, bisa juga di setengah liter, bisa juga seperempat liter nggak masalah, tetapi dia tidak bisa 3 liter karena dia maksimalnya 2 liter. Itu adalah batas-batas data nanti. Itu dia. Jadi kita harus tahu nanti jenisnya ini maksimalnya nanti akan kita ini kan pelan-pelan nanti ya.
Sehingga kita tahu, oh berarti kalau saya siapkan data umpamanya, saya siapkan tempat minuman ini yang 1,5 liter, ya saya maksimal hanya bisa memasukkannya 1,5 liter. Kalau lebih ya nggak bisa, berarti saya harus menyediakan yang besar. Jadi ya, oh sediakan yang 1 liter umpamanya. Tapi saya lebih 1 liter lagi, ya sediakan 2 liter. Walaupun data tersebut tidak selamanya dia akan maksimal gitu ya. Data itu kan tergantung kebutuhan. Tetapi pada saat ada kebutuhan yang besar, dia tetap tidak salah. Nah, tetap bisa ditampung gitu ya. Nah, itu dia contoh variabel seperti itu. Kalau konstanta kebalikannya, pokoknya datanya 1,5 liter aja, nggak bisa kurang, nggak bisa lebih, nggak boleh diubah. Itu konstanta nanti. Hanya pas, kalau 1 liter ya 1 liter. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Nah, kalau kita kurangin nanti dia akan terjadi kesalahan di program, tidak jalan. Tetapi kalau variabel, dia umpamanya datanya lebih, programnya tetap jalan. Cuma nanti datanya salah. Ada data yang benar, ada datanya yang salah. Bentar ya, ini. Sebentar ya. Sebentar, bisa ininya menutup. Itu contohnya variabel nanti ya. Jadi kita harus memberikan namanya, kemudian jenisnya. Jenisnya itu dia. Data apa yang bisa ditampung, sampai berapa dia bisa. Nah, itu jenis data nanti. Nah, ini contohnya kita mendefinisikan variabel. Kita ambil contohnya nih. Ini dia jenisnya nih. Nanti kita int itu apa nanti akan kita bahas. Ini adalah bilangan bulat ya. Singkatan dari integer. Bilangan bulat. Jadi dia nanti ada huruf kecil semua ya. Nah, ini yang kita apa yang kita beri nama ya. Kaleng per pak. Ini bebas kita. Tetapi ada ketentuannya nanti di bawah akan kita jelaskan. Ini contohnya, kalau dia lebih dari satu suku kata, tidak boleh pakai spasi. Ya, tidak boleh pakai spasi. Jadi dia tanda hubung atau langsung digabung. Ini namanya kaleng tanda hubung per tanda hubung pak. Jenisnya integer, bilangan bulat. Jadi dia tidak punya pecahan. Kalau kita masuk pecahan nanti dia akan salah. Nanti akan kita coba. Bilangan bulat kita definisikan, masukin bilangan bulat, kita masukin bilangan pecahan, dia akan salah. Kebalikannya, bilangan bulat, bilangan pecahan, kita masukkan bulatnya saja, dia akan tetap masuk. Dianggap nanti pecahannya 0. Kalau ini tidak. Bulat dikasih pecahan 0, salah. Nah, ini boleh dibuat, boleh tidak nih sama dengan 6. Nah, nilainya ya, ini nilai bebas. Ya kalau bilang bulat tidak ada pecahannya ya, pecahannya pakai titik ya, kan koma, titik. Sama dengan. Nah, kalau tidak kita buat nilai ini, nanti kalau waktu kita mau pakai berarti harus diberi nilai. Atau kita inputkan nilainya. Kalau tidak ada nilai, tapi kita input. Tapi seandainya jika tidak kasih nilai, kemudian kita panggil dia atau kita pergunakan, ini datanya random. Jadi hasil kita akan salah. Nah, ini contohnya lagi untuk variabel, umpamanya parkir. Parkir mobil itu akan berbeda-beda dengan motor, umpamanya arti dengan truk gitu ya, akan berbeda. Jadi disediakan satu tempat. Nah, kalau mobil ya maksimalnya ukurannya segitu gitu ya. Tidak bisa truk masuk. Tetapi bisa nggak masuk motor? Bisa. Bisa nggak masuk umpamanya sepeda? Bisa gitu kan. Tetapi truk tidak bisa masuk. Jadi ya maksimalnya ya mobil ini, mobil penumpang ya. Truk nggak bisa masuk, tapi motor bisa. Tapi kan sayang, kenapa? Tempat yang satu tempat itu sudah ditempati oleh satu tempat, padahal dia masih longgar gitu ya. Tetapi diperbolehkan. Bolehkan kita datanya kecil, tapi kita menggunakan tempat yang besar. Itu diperbolehkan. Paling kita boros memori nanti. Karena kita menyediakan tempat untuk ukuran mobil penumpang ini ya. Mobil niaga lah. Kita masukin motor. Ya sisanya tidak bisa lagi orang parkir di situ karena satu tempat satu ini ya, satu nomor. Jadi dia harus nyari nomor lain gitu ya. Nah, itu sebaliknya nanti. Di bawah dulu nanti baru saya kata. Untuk sepeda umpamanya. Jadi dia bisa sepeda atau motor bisa masuk, tetapi nanti tidak bisa mobil. Kalau dia masuk mobil berarti nabrak sepeda yang lain kan, tempatnya kecil. Berarti dia tidak boleh lebih dari satu tempat, yaitu yang variabel.
Jadi dia kalau yang besar boleh kita masukkan yang kecil, tetapi kalau yang kecil tidak boleh dimasukkan yang besar. Nah, itu dia variabel. Ini contoh yang tadi kalian perpak. Jadi ini namanya inisialisasi. Kalau tanpa tanpa sama dengan 6 itu namanya baru kita apa namanya menentukan variabelnya. Definisi baru kan kita definisikan. Ya, dari di atas tadi ya baru kita definisikan definisi variabel. Jadi dia kalau udah lengkap itu dia berarti sudah inisialisasi. Berarti ada jenisnya, ada tempatnya, namanya nih ya, ada nilainya. Kalau tanpa nilai bisa juga, tapi tidak boleh langsung dipergunakan. Kalau dipergunakan nanti dia akan terjadi kesalahan. Apakah kita perhitungkan dengan yang lain, dia akan salah. Atau langsung kita outputkan, dia juga akan salah. Random datanya ya, datanya akan random. Jadi tidak boleh data variabel itu tanpa nilai kemudian kita proses atau kita outputkan. Dia akan random. Nah, itu contohnya ya. Masih sama tadi. Ini contoh-contoh yang benar dan salah ya. Jadi untuk nama variabel ini boleh minimal satu, maksimalnya nggak ada batasnya ya. Ya tidak boleh nanti ada beberapa syarat di bawah ya. Dan dia terdiri dari huruf, angka, dan tanda hubung. Ya, huruf, angka, dan tanda hubung. Jadi tiga itu saja. Nah, tidak boleh nanti simbol-simbol lain, tanda dolar gitu ya, tanda pagar, tanda bintang, tanda tanda seru, gitu ya, tanda tanya. Itu tidak boleh ya. Titik, koma, nanti ada masih itu ada gunanya. Kenapa nggak diperbolehkan? Jadi dia hanya huruf dari A besar sampai A kecil, Z besar, A kecil sampai Z kecil, kemudian angka 0 sampai 9. Kombinasi itu. Tetapi angka tidak boleh paling depan. Walaupun angka diperbolehkan, angka tidak boleh paling depan. Yang paling depan itu adalah huruf atau tanda hubung. Angka nomor 2 baru dia bisa. Boleh. Tapi angka biasanya kan di belakang orang. Tidak boleh depan ya. Ini contohnya yang lengkap tadi. Jenisnya bilang bulat, namanya kaleng. Satu kata ya. Kalau ini tadi lebih dari satu kata kita hubungkan dengan tanda hubung. Tidak boleh pakai spasi. Nah, pokoknya dua kita definisikan. Dan yang ketiga ini adalah hasil dari proses dari kaleng dan botol umpamanya sini kan. Ini boleh langsung integer totalnya langsung kaleng dan botol. Atau nanti integer total titik dua di bawahnya baru total sama dengan kaleng dan botol. Boleh. Dua cara nanti dia ya. Jadi bisa langsung, bisa juga totalnya tidak ada nilainya, titik koma langsung ya. Kemudian di bawah bikin lagi. Itu namanya pemberi tugas tadi ya, nilai pemberi tugas. Nah, kemudian dia harus nilai tersebut harus sesuai dengan jenisnya. Kita di depannya sudah mendefinisikan. Definisinya bahwa bilang kita variabel botol ini adalah bilang bulat. Kita beri dia ini bulat kayak tapi pakai kutip. Nah, kalau kutip dua ini berarti dia string. Adalah kumpulan dari huruf. Jadi teks ini. Bukan kalau kita jumlah nih jadi error. Tidak bisa dijumlah nih. Beda dengan ini ya. Nah, ini berarti ada salah nanti. Kita definisikan bilangan bulat, ya harus bilangan bulat di sini. Atau ya bilangan bulat pecahan juga dia akan salah. Kita buat bilangan bulat. Ini jelas ya teks ya. Gimana kalau bilangan juga? Tapi saya ini nggak pakai kutip. Tapi adanya di sininya umpamanya titik 25 gitu ya. Ini juga salah. Kenapa? 10,25 atau 0,25 itu adalah bilangan pecahan. Ini bilangan bulat. Akan salah juga. Jadi dia harus sesuai. Nah, kalau ini nanti dia jenisnya harus bilangan bulat juga. Nah, nanti ada akan di bawah nanti. Kita ini dulu untuk bilangan bulat. Nah, ini seperti ini tadi. Ini hati-hati. Tidak salah. Ini tidak akan terjadi error di program ya. Tapi waktu kita gunakan botol ini nanti atau langsung kita outputkan variabel botol, nilainya akan random. Karena apa? Dia tidak ada nilai itu bagi dia bukan nol ya. Kalau nol harus dikasih nilai sama dengan nol. Jadi kalau nol ditulis, walaupun tidak ada nilai sama dengan nol. Beda sama dengan nol, tidak ada nilai, beda. Tidak ada nilai nanti dia akan datanya random acak. Tergantung komputer aja yang ngasih. Sehingga jika kita proses data botol ini nanti dia akan salah karena bukan itu yang kita maksud kan. Jadi dia harus kalau tidak diberi nilai nanti harus di bawahnya nanti baru setelah beberapa baris berikutnya ya bukan harus urut ya, langsung dia botol umpamanya botol sama dengan 75 baru dia bisa ya. Ini namanya pemberi nilai tadi ya, pemberi nilai. Nah, oleh tidak perlu lagi integer sininya, cukup dipanggil. Kalau kita integer lagi kalau ini malah salah nanti. Katanya apa? Redefinisi. Tidak boleh kita membuat
dua kali variabel definisi apa definisi ini atau inisialisasi ya definisi variabel dua kali yang sama persis. Ini sama kan? Tidak boleh. Ini artinya dia ini botol kita bukan lagi botol. Tidak boleh. Sama ya. Kecuali kita bedakan hurufnya baru bisa. Nah, ini kan baru ini baru bisa kita proses yang di bawah. Kalau tidak, datanya akan random. Nanti bisa kita coba ya. Kita harus buktikan. Kemudian kalau dia lebih dari satu, tidak perlu kita buat umpamanya ini seperti ini tadi ya. Satu-satu. Integer kaleng, integer botol ya, titik koma. Bisa kita pisah dengan koma. Makanya koma tidak boleh untuk nama variabel. Karena dia adalah pemisah. Jadi botol, kaleng, total itu sama dengan semuanya. Itu tiga-tiganya jenisnya adalah integer atau bilangan bulat. Kalau ada nilai seperti ini. Integer botol sama dengan 10, kaleng sama dengan 15. Nah, itu ya, bisa langsung. Tidak perlu kita setiap variabel langsung kasih nilai. Asal jenisnya sama. Kalau jenisnya berbeda tidak masih harus satu-satu. Umpamanya nih, botol kaleng bilang bulat. Totalnya bilangan pecahan tidak boleh koma di sini. Harus dia integer, total atau nanti float total atau double total. Nah, kemudian juga memberi suatu variabel dengan nilai. Harus hati-hati. Kita menggunakan botol seperti itu. Ada nggak di atasnya itu sudah kita definisikan seperti ini nih? Oh, botol sudah ada. Tapi kalau di atasnya belum ada, ini dia akan tidak dikenal nanti. Belum didefinisikan, botol belum didefinisikan. Kasih keterangan nanti ya. Jadi kita tidak bisa memberi variabel botol atau apa langsung itu ya, langsung tanpa definisi. Atau ya. Nah, ini jenis bilangannya tadi. Saya bilang. Nanti akan kita masuk sama besarannya berapa sih supaya dia tidak overflow nanti ya. Umpamanya ini 6. Jadi bilang bulat gitu ya. Plus minus ya, 6. Ini 6.000 nanti akan kita batasnya ya. 0 juga integer. Nah, ini 15.25. Jadi pecahan pakai titik ya. Jadi dia bisa float, bisa double nanti ya. Ini 0,5 ini bisa. Ini bilangan pecahan. Kalau integer itu bilang bulat, float double bilang pecahan. Cuma beda kemampuan menampung data. Paling besar itu double nanti. Nanti integer kalau dia tidak muat lagi masih besar, nanti kita tambah lagi dengan jenis yang lain sama-sama bilang bulat. Atau menggabungkannya. Kalau integer itu dia plus minus ya. Ada minus, ada plus. Sama juga dengan float plus minus. Jadi nanti kita tidak perlu minus. Umpamanya kita hanya menghitung jumlah orang, menghitung jumlah tanaman. Kan tidak ada negatif ya. Nah, itu biasanya nanti kita gabung plus minusnya dengan tandanya apa? Jenisnya akan berubah. Itu contohnya nih ya. Nah, kalau bilang-bilang besar, tetapi dia banyak nolnya seperti ini ya, 1 juta. Tidak perlu kita tulis 1 sampai 6-nya 0. Boleh kita tulis 1E6. Ini eksponen. Jadi 10 pangkat 6 ya. Berarti 1 juta. Atau ini 0,296. Berarti kan 296 per 100 gitu kan. Berarti dia bisa tulis 2,96E min 2. Ini berarti dia 1 per 100. Kalau M3 1 per 1000 gitu ya. Ya ini tidak boleh pakai koma. Angkanya kalau 100.000 ya 100.000 saja. Jangan pakai koma atau pakai titik. Kalau koma ini data salah, dianggap ini 100, ini data kedua nolnya. Kalau titik, belakangnya dianggap pecahannya. Nah, kalau kita bilangan bulan nanti, dianggap pecahan jadi salah. Kemudian tidak boleh nilainya seperti ini, pakai bilangan namanya pecahan ya, pecahan, bukan bilangan desimal ya, pecahan ini nggak boleh. Ya kalau 3,5 ya 3,5. Itu jenis-jenis datanya ya. Nanti besarnya. Nah, contohnya nanti yang kita kasih bilangan pecahan ya, pecahan seperti ini. Ini dia namanya volume tanda hubung kaleng. Volume tanda hubung kaleng. Sama dengan, nah ini pecahan. Boleh ada bulatnya dan pecahannya, boleh 0, terserah. Pokoknya kalau dia kecil dari 1 ya 0 titik sekian. Kalau ada bilangan bulatnya ya, pokoknya 75. Ini udah, nggak salah. Ya. Ini berarti dia bilangan pecahan double. Jadi bilangan pecahan itu ada 2, double sama float. Besarnya saja yang berbeda nanti kemampuannya. Cuma kemampuannya sangat besar nih ya. Banyak orang langsung double. Nanti kita lihat sampai berapa sih kemampuannya integer, float, double. Nah, kalau integer terbatas, gimana kalau kita meningkatkannya? Sama juga float data 10 ya. Jadi kalau untuk bilang pecahan, tidak ada pecahannya seperti ini boleh. Ada pecahannya, emang pecahannya akan tampil. Kalau tidak pecahan gimana?
Ya, dianggap nanti kalau kita output kan dia pecahannya dianggap akan dikasih 0. Ya, akan dikasih 0 ya. Tapi kalau bilangan bulat tidak boleh dikasih pecahan, langsung salah. Dua bilangan pecahan, nanti kita lihat di bawah kemampuannya ya. Nah, ini syarat-syarat untuk memberi nama variabel. Ini penting, karena nanti akan pakai terus ya. Pertama tadi adalah dimulai dari huruf, karakter atau tanda hubung ya. Tanda hubung, bukan min ya, berarti pakai shift min. Dan kemudian angka, ya, itu dia. Jadi dia huruf, angka, dan tanda hubung. Kemudian tidak boleh menggunakannya seperti tanda dolar, pokoknya tanda lain. Jadi huruf itu apa? A kecil sampai Z kecil, A besar sampai Z besar, 0 sampai 9. Itu saja. Tanda hubung ya, terus tanda hubung. Di mana angka tidak boleh pertama kali. Huruf pertamanya nggak boleh angka. Nah, tanda hubung boleh huruf apalagi gitu ya. Tanda-tanda selain itu tidak boleh digunakan karena tadi sudah ada contohnya tadi. Ini ya, koma tadi kan. Nah, koma dia digunakan untuk memisah variabel. Nanti juga kalau kita koma nanti datanya juga dianggap dua data. Kalau koma tidak boleh waktu input nanti ya. Nah, itu dia syarat yang kedua adalah yang pertama huruf, angka, dan tanda hubung di mana angka tidak boleh paling depan. Kemudian tidak boleh simbol-simbol lain selain huruf tadi ya. Jadi simbol-simbolnya tidak boleh dipergunakan untuk nama variabel ya. Tapi kalau sebagai nanti output boleh saja, tidak ada masalah. Tapi harus dengan tanda nanti seperti persen ini, nah, dia nggak boleh muncul langsung. Kemudian dia membedakan huruf besar huruf kecil. Makanya disarankan untuk nama variabel huruf kecil dan nama konstanta nanti huruf besar. Itu untuk membedakan saja. Karena konstanta nanti akan dikasih tahu lagi, akan diberi lagi selain jenis dia akan dibuat konstanta di depannya. Boleh nggak variabelnya huruf besar saya? Boleh, nggak salah. Cuma nanti kita waktu mengedit, oh ini huruf besar, jangan ini konstanta karena udah kesepakatan sebenarnya ya. Sebenarnya seperti lampu lalu lintas. Merah boleh nggak kita lewat jalan? Kan nggak, harus berhenti kan? Tapi ada nggak yang lewat? Banyak, apalagi yang bawa motor. Apalagi sepi, ya kan? Hijau, kita jalan. Ada yang berhenti, biasanya angkot, ya kan? Nah, tapi kan kesepakatan sebenarnya hijau itu adalah jalan kan? Tidak boleh berhenti, merah itu adalah berhenti gitu kan? Itu kesepakatannya. Tapi ada aja yang melanggar kan? Nah, di sini juga boleh nggak variabel itu huruf besar semua? Boleh. Boleh nggak nanti konstanta turun kecil semua? Boleh. Tetapi nanti kalau kita mengedit ke orang, dua orang akan bingung. Ini orang bikin program kok kacau begini gitu ya. Walaupun nggak salah nanti ya. Makanya kesepakatannya nanti biar mudah ini, biar kita tidak salah-salah, variabel itu huruf kecil aja semua. Nah, seperti ini nanti kebiasaan kita kan huruf pertama itu huruf besar ya, kapital. Baru yang lainnya huruf kecil. Ini juga harus hati-hati nanti manggilnya juga dibuatnya udah besar semua. Nanti kalau kita panggil seperti ini atau kita proses dengan seperti ini dia akan salah, nggak dikenal kan. Padahal bedanya ada V besar saja satu ya. Nggak benar. Nah itu hati-hati. Makanya sebaiknya ya udah huruf besar aja, huruf kecil aja untuk variabel, huruf besar untuk konstanta. Tapi boleh dia huruf besar huruf kecil terserah ya. Karena nanti untuk konstanta ada tandanya. Kemudian yang digunakan oleh bahasa C. Kalau dia hanya itu saja. Contohnya tadi ini di atas. Umpamanya double. Jika tol double saja tidak boleh. Kenapa? Ini double untuk jenis. Float nggak boleh. Integer int kecil nggak boleh. Jadi saya Pak perlu juga nanti int saya gunakan. Boleh ditambah dengan huruf atau kata lain. Nah itu dia. Tidak boleh adalah beli sendiri. Contohnya nih tadi nanti. Nggak boleh int tadi. Nah di sini ya. Di huruf tidak boleh kan ada double return gitu ya. Nah, kita gunakan contohnya umpamanya saya mau int Pak, int boleh. int 1 umpamanya. Atau ya, int 1 langsung gitu ya. Boleh karena sudah ada tambahannya ya, tambahannya sudah ada. Tidak int kalau int saja itu tidak boleh nama variabel. Karena apa? Int itu adalah jenis untuk bilangan bulat. Jadi sudah jelas dia. Tapi kalau kita, oh saya tetap perlu. Jadi ditambahkan huruf lain atau angka lain atau minimal tanda hubung. Biar nggak kelihatan tetap int-nya gitu ya. Nah, tanda hubung. Bisa. Dianggap ini sudah ada tambahan variabel ya. Tapi kita hati-hati nanti. Nah, itu kan yang tidak. Nanti akan kita pelajari nanti masing-masing. Yang pertama tadi kan baru double, float, int ya. Tambah nanti return kan. Setiap ini kan return 0 ya. Itu nggak boleh untuk nama variabel. Cout yang kemarin kita gunakan nggak boleh.
Tapi kalau pengen gitu, oh ini say out gitu ya, boleh kita tambahkan karakter lain ya. Nah, asal jangan angka di depan. Itu dia syarat-syaratnya. Ini yang variabel yang tanpa apa nilai, ya kan? Ini volume kaleng 1, ini nama variabel. Tapi belum ada nilainya. Ini boleh. Bisa 2 kata, 3 kata hasil tanda hubungnya. Tidak boleh spasi. Kemudian contohnya yang 1, F, A. Berarti ada variabel S, ada variabel A. Kalau ini satu variabel, ini juga X satu variabel. X besar ini ya. Kalau kita panggil X kecil, dia akan salah. Makanya hati-hati. Makanya kalau variabel kecil, kecil aja. A kecil, nanti kita panggil A besar, dia salah. Jadi boleh satu saja ya. Yang tidak boleh adalah umpamanya, oh kan angka boleh Pak. Ini nggak boleh. Karena dia paling depan kan. Nah, kalau tanda hubung nggak boleh. Cuma kita bacanya bingung sendiri kan. Variabel tanda hubung. Nah, biasanya dikasih tanda lain, umpamanya D, begitu. Itu boleh. Ini boleh nggak tanda hubung saja Pak? Boleh. Cuma kan nggak di layar kan nggak terlalu terbaca deh kan. Ya apaan nih? Nah, seperti ini hati-hati. Dia huruf besar ya. Nanti kita memanggilnya, memprosesnya, mengoutputkannya juga V-nya huruf besar. Jadi harus diingat gitu. Definisinya huruf besar, berarti V-nya berarti waktu dipanggil juga huruf besar. Nah ini yang nggak boleh. Angka duluan. Kali ini kan boleh itu kan. Volume kaleng. Kalengnya 1. Satunya belakang. Boleh. Tapi 6 pack. Boleh. Volume kaleng pakai spasi. Nggak boleh juga. Salah nanti ya. Bukan nggak boleh, salah. Karena spasi tidak dibolehkan untuk. Karena spasi juga untuk batas data nanti. Nah ini yang berdiri sendiri. Double. Itu nggak boleh. Kenapa? Ini jenis data untuk bilangan bulat. INT. Untuk jenis bilangan. Ini bilangan pecahan. Ini bilangan bulat. Ini juga bilangan pecahan. Ini untuk karakter nanti. Dipakai kutip 1 nanti. Kalau string kutip 2. Nah ini ada apa? Ini ada titik. Tidak boleh. Kemudian ini ada tanda bagi ini. Bagi ya. Kalau 1 kan jadi bagi dia. Tanda begini ya. Nah, boleh. Karena itu aritmetika. Artinya apa dia? Ini LTR kecil ya dibagi dengan FL. Nah ini salah lagi. Titik lagi ya. Artinya itu dia. Tidak boleh pakai tanda matematika. Jadi variabel itu hanya huruf, tanda hubung sama angka. Udah. Kalau dia menggunakan yang digunakan oleh fungsi-fungsi bahasa asing, kita tambahkan karakter lain atau angka di belakangnya. Atau kalau karakter boleh depannya ya, angka belakang. Itu boleh ya. Jadi ini nggak boleh pakai nama variabel, pakai apa namanya rumus ini ya. Nah tadi kan ada jumlah Pak di atas, saya kembali ke atas. Itu dia sudah ada variabel lain. Contohnya, nah nih, ini kan INT kaleng sama dengan 7, INT botol sama dengan 6, di bawah INT total sama dengan kaleng plus botol. Yang variabel itu ini dia. Yang ini adalah hasilnya. Jadi nilai nilai totalnya tidak kita isi, tapi berasal dari 7 ditambah dengan 6, isi kaleng sama botol. Itu ini bukan rumus di variabel lagi. Ini udah sama dengan kan, baru ada rumus. Oleh ini namanya sudah persamaan. Kalau tadi kan di variabelnya ada tanda aritmatika atau titik, itu nggak boleh. Jadi yang kita yang sederhana-sederhana saja ya, sederhana saja, supaya nggak menyalahkan. Nah, ini kita tahu tugas tadi. Bisa nggak kita tidak memberi nilai? Bisa. Ini contohnya ya, bilangan bulat, kaleng per pak. Kemudian belum ada nilainya, kita mau proses nanti nih, kita kasih nilai. Tapi tidak boleh lagi integer di belakangnya, kok tambah lagi nt pak. Oh ini ya salah malah. Kenapa? Kita mendefinisikan dua yang sama sekali. Tidak boleh. Ini redefinisi namanya, definisi ulang nggak boleh. Karena ini itu sama. Kecuali K-nya sebut huruf besar. Nah, baru boleh. Karena bagi dia kaleng perpak di atas tidak sama dengan kaleng perpak di bawah. Nanti kalau kita kaleng perpak kecil nanti dia akan datanya random. Kalau K-nya besar dia baru benar. Nah, makanya tidak, itu namanya pernyataan tugas. Jadi dia ditugaskan variabel ini karena dia belum ada nilainya. Nah, ini salah satunya. Sarangan apa? Saya nggak mau juga pakai ini Pak, repot ini kan data. Nanti kita inputkan. Nanti baru masuk kita input nanti. Kita inputkan gitu ya. Nah, boleh tidak ada nilainya tapi diinputkan. Nah, ini contohnya tadi. Ini definisi variabel ya. Ini yang lengkap nih. Jenisnya bilangan bulat INT. Namanya kaleng perpak di tanda hubung. Nilainya sama dengan 6. 6 nih kan. Kemudian ada lagi seperti ini. Ini kan kita beri nilai karena nggak ada angka, nggak ada nilai yang di atas. Di bawah kita kasih lagi nilai 8. Tidak salah. Tetapi nilai 6 sudah hilang. Jadi isi dari kaleng perpak isinya 8. Nah, maka disebut variabel. Jadi dia bisa berubah. Tidak bisa kalau konstanta nanti ya. Nah, di atas kan belum ada nih dikasih nilai.
Jadi nilainya 8. Ini sudah ada, dikasih lagi nilai. Nilai terakhirlah yang tersimpan. Nilai hilang, 6 akan hilang. Di bawah diproses lagi, kalau perpak sama dengan sesuatu gitu ya, ya nilai 8 hilang, berubah lagi nilai yang terbaru. Jadi nilai terbaru itu hanya sekali ya, sekali dia. Setelah itu datang nilai baru lagi, dia akan hilang. Ketimpa ya. Nah, itu dia. Nah, ini nanti kita akan adanya nih di matematika jangan dibuat ini. Ini tidak ada persamaan di matematika ya. Ini untuk pemrograman. Ini gunanya untuk pengulangan nanti. Untuk pengulangan di mana nanti lihat kan total volume yang kita mau mencari total volume. Tetapi dia berasal dari diri sendiri baru dengan yang lain gitu ya. Nah, ini bisa. Nah, yang seperti ini wajib nanti nilai ini ada. Definisi di atas harus ada. Atau ini ada baru begini ya. Kalau ini tidak ada apa yang di atasnya. Total volume saja, nah kita definisikan di atasnya umpamanya. Nanti jauh di bawahnya nanti umpamanya maka saya pisah. Nanti dia INT seperti ini total volume. Ya begini ya. Ini kan benar nih. INT-nya kecil ya. Nah, tidak ada nilainya kan? Tiba-tiba kita berumus seperti ini. Ini akan terjadi error. Kenapa? Random ini kan. Ini random tambah 2 akan random. Maka di atas harus ke sini walaupun 0. Sama dengan 0. Ya udah 0 dia. Berarti hasilnya 2 gitu kan. Datang lagi nanti baru hasilnya nilai berikutnya. Jadi jika ada persamaan ya seperti ini nanti ini untuk increment dan decrement ya. Nah, ini ada di pemrograman, jangan dibawa ke matematika, tidak bisa. Orang kita mau mencari total volume, dia berhasil dari total volume. Tapi total volume ada nilai sebelumnya dong. Nah, itu baru dia bisa. Ini nanti akan kita bahas di aritmatika nanti ya, khususnya. Ini kita langsung ke, nah ini konstanta. Di konstanta tadi disarankan ya huruf besar. Dan di depannya ditambahkan const, T ya, singkatan dari konstan. Pak huruf ya. Ini saya merah kan, itu nggak merah ya, di hitam juga nanti. Ini jenisnya volume botol. Boleh nggak saya buat huruf kecil? Boleh, tidak salah. Cuma nanti kita karena sudah kesepakatan huruf besar huruf kecil, apanya huruf apa namanya untuk konstanta gitu ya. Nah, umpamanya saya jadikan huruf kecil saja. Nah, boleh nggak? Ini boleh nggak salah ya. Karena di depannya udah ada konstan. Jadi nilai volume botol tidak bisa kita ubah di bawahnya. Kecuali definisinya yang diubah. Nah, ini boleh. Tapi sebaiknya seperti ini. Karena nanti untuk variabel kecil, untuk konstanta besar. Jadi di dalam program kita gampang menceknya. Oh ini konstanta nih. Oh ini variabel nih. Karena ini nggak boleh diubah. Kalau tadi kan boleh seperti ini tadi ya. Contohnya nih. INT, integer ya. Kaleng per pak sama dengan 6. Di bawahnya kaleng per pak sama dengan 6. Boleh. Di bawah kali ini berlawanan dengan ini. Ini salah satunya ya, terserah kita nanti yang mau kecil atau besar. Tapi sebaiknya lebih besar aja ya. Ini kan. Nggak salah ya, nanti bisa kita coba. Kemudian di bawahnya muncul pemberi tugas tadi ya. Tugas. Oh, volume botolnya menjadi 25 gitu ya. Ini program akan salah, error. Programnya salah, bukan hasilnya ya. Programnya salah. Karena langsung nggak jalan program. Karena ini konstan tidak boleh diubah. Kecuali di sini kita ubah 25 baru. Berarti kan definisinya diubah. Bukan nilai konstantanya diubah. Tidak bisa. Namanya konstannya tetap dia 2. Ini jadi error. Kalau variabel boleh seperti ini ya. Variabel itu boleh. Kapan saja dia diubah boleh. Konstanta tidak boleh. Kecuali definisi konstantanya diubah. Nah, di sini diubahnya. Tidak boleh di sini. Tuh. Bedanya konstanta dan variabel. Makanya kenapa dibuat dia huruf besar supaya apa? Langsung dalam waktu dalam pemrograman kita tahu oh ini besar berarti konstan. Tidak perlu kita lihat konstan di depan. Tapi harus dibuat ini ya. Tapi kalau ininya lupa, nggak ada, ini walaupun besar dia menjadi variabel. Ya, ini variabel nih karena konstan nggak ada. Gitu ya. Tuh, konstanta. Nah, ini komentar seperti udah kita bahas sebelumnya. Komentar itu diperlukan apa dia baris tertentu, apa kelompok baris gitu ya. Atau judulnya harus kita kasih komentar supaya nanti jelas. Apalagi nanti perhitungan ya atau pemecahan masalahnya harus kita tahu. Oh ini yang dikerjakan. Nggak dibuat boleh nggak boleh. Cuma nanti program itu hanya kita yang ngerti. Nanti kalau kita tolong diperbaiki program saya itu ditambahkan ini atau dikurang ini orang bingung. Mencek program yang dibuat orang itu lebih susah daripada bikin sendiri.
Nah, makanya kasih keterangan. Dengan keterangan ini, orang akan, oh ini maksudnya ini, maksudnya ini. Nggak dibuat, nggak apa-apa. Tapi sebaiknya dibuat. Seperti komentar di televisi, umpamanya ada pertandingan bola. Komentarnya memberi komentar bahwa, oh itu harusnya offside. Kata wasit di lapangan enggak. Kan dicuekin aja komentarnya kan. Dia mau komentar apa enggak kan tetap aja yang di lapangan tetap yang di lapangan. Sama juga ini. Kita kasih atau tidak, tapi gunanya apa? Nah, di sini, oh ternyata sebenarnya wasitnya keliru tuh. Karena TV bisa di zoom umpamanya kan. Contoh itu kalau di sini juga, kenapa? Oh ini setiap apalagi hal-hal yang krusial ya atau yang hal yang perhitungan, penyelesaian masalah gitu, apa yang mau diinputkan, apa nggak boleh itu dikasih keterangan supaya nanti kalau orang edit program kita dia tahu. Tapi kalau program udah jalan itu nggak ada gunanya bagi dia kan? Itu gunanya komentar. Nah sekarang ini contoh yang kemarin udah kita bahas ya bahwa backslash dengan bintang harus diakhiri dengan backslash dengan bintang. Kalau tidak, semua di bawah nanti akan dianggap komentar. Dengan begini, ini letaknya bisa paling atas, bisa paling bawah, bisa paling kanan, bisa paling depan. Jadi bisa deh ya. Tetapi kalau pakai yang ini, hanya bisanya di atas, di bawah, atau di kanan. Kalau paling depan dia nggak bisa, karena dianggap nanti setelah dia dianggap komentar. Gitu ya. Cuman kalau ini tidak perlu ditutup, kalau ini harus ditutup. Backslash, bintang, bintang, backslash. Ini biasanya untuk komentar yang cukup banyak. Kalau ini biasanya untuk satu baris, dua baris, pakai ini orang. Boleh nggak satu baris gunakan ini? Boleh. Boleh nggak yang banyak baris gunakan ini? Boleh. Jadi itu kita dibuat pilihan ya. Jadi di dalam pemrograman itu baru dalam komentar ya. Ada variasi. Apalagi nanti dalam memprosesnya. Bisa variasinya. Tidak harus kita melihat punya orang. Nah ini contohnya. Nanti di copy paste ya ke programnya latihan 21. Ini kita bilang sederhana, kita buat lagi bilang bulat dulu ya, bilang bulat. Kita copy paste dulu ya, nanti baru saya tampilkan. Karena di sini warnanya akan berbeda. Nanti di sini ada input, ada output yang hanya komentar, ada output untuk menuntun kita apa yang mau kita inputkan. Ya, jadi saya pindahkan ke sini dulu ya, nanti baru saya tampilkan. Nah, ini agak lama sedikit daripada ini deh ya, ini harus ditutup dulu. Nanti baru saya share. Nah, ini program 21 contohnya kan. Di sini contoh sama yang kemarin nih. Komentar untuk keterangan program ini namanya judul filenya, programnya. Ini apa isinya? Oh, program data variabel. Apalagi isi variabel itu apa? Menjumlahkan dua bilangan bulat. Ingat, bilangan bulat. Nah, kemudian ini dari kemarin kan, karena kita hanya masih input output, masih include-nya IO stream saja. Kemudian ini kemarin sama, supaya kita tidak setiap input output, kemudian apa namanya, NL kalau ada, kemudian sistem, return, itu pakai std. Kita gunakan ya, Netspace, tinggal panggil. Nah, ini definisi yang pertama. Variabelnya bilangan 1, bilangan 2, dan jumlah. Ini boleh nggak di sini Pak? Langsung aja di sini saya nggak ininya langsung. Boleh nih Pak Masin ini. INT jumlah. Itu boleh. Tidak perlu lagi kita jumlah sama dengan 0 Pak. Boleh. Boleh. Tidak perlu di bawah sini ya. Atau alternatif lagi kan? Nah, boleh. Ini NT-nya nggak perlu. Nah, langsung jumlah. Nanti kan semuanya bilangan bulat ya. Bilangan bulat semua. Ini untuk menandakan dua saja semua. Ini boleh ya. Boleh. Nggak salah nih. Nah, baru apa yang kita input kan ikan harus dikasih keterangan di layar nanti. Oh, boleh nggak ini nggak dibuat? Boleh. Tetapi nanti di layar yang kosong apa layar kosong? Hanya kita yang tahu. Kita masukin bilang kita enter masukin lagi hasilnya keluar. Tetapi kalau orang lain pasti bingung. Apa nih program layar kosong gitu kan? Nah makanya dikasih keterangan. Udah ya dikasih keterangan. Sebentar. Ini silhamnya apa komentarnya? Ilhamnya orangnya ada nggak? Maaf, ini si ilhamnya ada orangnya nggak? Jadi kalau kamu tutup seperti itu, nanti saya tutup ya. Ilham, saya udah bilang tadi saya tidak mau kuliah dengan foto. Masih nih, ya. Terakhir ya, peringatan. Yang tadi udah banyak pingin masuk lagi, nggak saya izinkan.
Dan dibilang kalau di jalan kasih 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 tahu, tidak akan saya paksa ya. Kalau jalan jangan pakai ini, bahaya. Tapi kalau di tempat, kalau masih pakai foto, saya hapus langsung ya. Berarti kamu absen. Tolong dihargai orang lain. Kalau tidak ya saya hapus saja. Nggak masalah. Kita lanjut ya. Untuk selanjutnya ya, hanya saya sekali ngasih tahu. Ini dia supaya kita tahu apa yang mau kita kerjakan. Nggak dibuat program benar, tetapi kita akan bingung mau ngapain setelah ini program jalan. Maka dikasih keterangan. Ini program menjumlahkan dua bilangan. Setelah itu, ini juga output nih. Kan saya out nih. Boleh nggak ada ini? Boleh. Inputnya akan masuk. Pokoknya segini nih. Cuma kita bingung layar kosong setelah program menjumlahkan dua bilangan. Setelah itu kosong bawah. Apa kita disuruh ngapain? Nggak tahu kan? Bilangan apa? Makanya dikasih keterangan lagi. Masukkan bilangan bulat pertama. Oh, kita disuruh bilangan pertama diinputkan. Baru ini yang output ini. Yang input ini. Saya in. Nah, kemarin saya out ya. Saya in. Tandanya berbeda. Kalau saya out, tanda kecilnya ini ke belakang ya. Kecil-kecil dua kali. Ini dia besar-besar. Baru ini nama variabel tadi. Yang kita definisikan di atas. Kita memberi nilai. Tadinya nilainya 0. Kita ubah nih terserah kita. Ini kalau nggak ada nilai bisa juga. Karena nanti mau kita ubah. Ada sein ya. Nah, boleh. Nggak ada nilai ini bisa karena kita inputkan. Sein diinputkan. Variabel pertama nih. Berarti bilangan 1. Bilangan bulat. Dia nanti kalau dia berbeda akan. Setelah itu apa? Kita sudah lagi mau bilang kedua. Sama dengan di atas. Kalau nggak dikasih ini tadi, boleh juga. Tapi akan bingung kan setelah masuk bilang pertama, kosong lagi. Hasilnya belum ada. Hanya bilang pertama saja. Maka kita bisa, oh bilang keduanya. Karena tadi kan dua bilangan katanya kan. Bilang kedua. Ini kalau kita hilangkan, kalau kita buat program tentu ngerti kita. Kita masuk enter, jalan dia. Nah, baru ini namanya proses nih. Proses, di sini kan proses sederhana dulu. Variabel yang ketiga ini adalah hasil dari bilangan pertama tambah bilangan kedua. Ya, proses seperti ini. Jumlah sama dengan, ini boleh spasi, boleh tidak ya. Ini ada yang nggak spasi, boleh nggak Pak? Boleh. Ini supaya kita memudahkan membaca. Namanya seperti ini. Saya gabung ini. Boleh. Ya, spasi bilangan pertama. Dia akan berbeda kan? Tandanya sama dengan plusnya bilang. Ini ada tiga variabel nih. Ini jumlah sama dengan kemudian bilangan satu, bilangan dua, gitu ya. Nah, boleh ya. Ini yang tidak boleh. Nah, ini yang tidak boleh. Di matematika boleh malah seperti ini. Nih. Jumlah sama dengan bilang satu tambah bilang dua. Ini yang benar. Bilang satu tambah bilang dua sama dengan jumlah. Itu akan salah. Kenapa? Di sebelah kirinya itu pemberi nilai ini harusnya variabel tunggal. Tidak boleh berupa persamaan. Variabel tunggal. Yang sebelah kanannya bisa variabel tunggal, bisa bilang konstanta, bisa rumus segala macam. Sebelah kiri ya. Itu ya. Di matematika ini boleh nih dua-duanya. Jumlah sama dengan bilang satu plus bilangan dua, bilangan satu plus bilangan dua sama dengan jumlah, itu di matematika benar. Di sini tidak boleh. Error yang ininya. Kenapa? Ketentuannya dia untuk jika sama dengan satu, nanti sama dengan kita banyak nanti ya. Jika sama dengan satu, artinya apa? Ini itu nilai ini sama dengan yang di sana. Artinya tidak boleh di kirinya itu variabel lebih dari satu. Ini variabel tunggal. Oh, saya kan ini bukan 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 kata tunggal ya, variabel tunggal. Ini umpamanya ini saya ubah ya. Jumlah kedua bilangan. Jika ini variabelnya seperti ini ya, bilangan tersebut adalah apa? Ini variabel tunggal karena dihubungkan oleh sama dengan, gitu ya. Jadi bukan bukan satu kata, bukan satu huruf. Jadi dia satu variabel. Definisinya itu kan satu variabel nggak ada batas. Kalau dihubungkan dengan tanda hubung, gitu ya. Nah, selesai ini dihitung. Ini kalau nggak kita output kan, komputer sudah menyimpan. Di bilang pertama sudah tersimpan, nilai kita masukkan, bilang kedua sudah tersimpan, hasilnya sudah tersimpan. Tetapi kita kan nggak tahu hasilnya berapa. Nah, baru kita outputkan lagi. Kan kasih komentar dulu ya, kasih komentar sama kutip ini. Ini sama dengan kemarin kan NL sini. Ini masukin variabelnya tadi, yang ini yang kita jumlahkan tadi. Oh, saya juga pengen tahu Pak, bilang yang tadinya biar nggak lupa gimana itu. Bikin juga kayak gini. Nanti kita coba. Ini yang ini dulu ya. Nah, nanti di copy paste ya, nanti dicoba. Nanti akan saya acak bagi yang sudah mengerjakannya. Ini baru simpan sampai kemarin. Latihan 2, 1. Ya, simpan di tempat yang kita kemarin ya, di folder. Ini anak pagi tadi nih, kemarin nih, ini anak sore ya.
yang 21 ya. Nah, udah sama dia, kita jalankan, nanti kita lihat hasilnya. Dia tidak akan langsung menghitung jumlahnya sebelum kita inputkan. Nanti ini mungkin saya share-nya agak berbeda ya. Bentar. Di itunya muncul nggak hasil programnya? Tidak ya? Nah, nanti saya ganti. Ya, kalau Zoom itu dia kelemahannya. Jadi baru saya tampilkan. Nah, yang tampil seperti ini. Ini komentar tadi kan, ini komentar. Belum ada proses kan? Belum ada proses. Jadi kita inputkan, ingat bilangan bulat ya. Nanti kita coba yang salah ya. Ini yang benar dulu. 125. Dan setiap selesai data di enter. Tekan enter ya, di enter. Baru dia nanya lagi kan, bilang keduanya berapa? 255 umpamanya. Kita enter lagi. Baru muncul hasilnya tadi. Ini yang kita inputkan, ini hasil proses penjumlahan bilangan 1 ditambah bilangan 2. Ini kalau benar ya, bilangan bulat kita masukkan. Oh, negatif masuk nggak? Kita coba ya. Nanti saya ini dulu. Negatif. Ini agak lama karena kita bolak-balik ininya ya. Karena di Zoom itu susah dia double-double. Nah, ini ya. Coba negatif tadi ya. Min 341 umpamanya. Min lagi umpamanya. Atau ini positif. 112. Ya, hasilnya negatif nanti ya. Diantar ya. Tahun itu. Jadi negatif ditambah bilangnya hasilnya masih negatif ya. Ini masih bulat ya. Jadi bulat itu bisa positif, bisa negatif. Gimana kalau kita inputkan bilangan pecahan? Tampilkan lagi ya. Nanti kalian juga akan tampilkan nanti bergantian ya. Kita tampilkan lagi. Jika pecahan gimana outputnya? Yang pecahan itu ada titik gitu ya. Nah, ini yang pertama. Umpamanya 521,75. Padahal bilangan suruh bilang bulat kita masukkan bilangan pecahan. Nah, dia akan yang 521-nya langsung dia keluar. 521 katanya langsung hasilnya bilangan 521. Tidak ada di proses bilang keduanya nggak dimasukkan, penjumlahannya juga tidak langsung. Karena apa? Ini udah salah datanya. Dan hasil 75 juga nggak ditampilkan. Karena apa? Bilangan bulat. Jadi kalau kita bilang bulat ya harus bulat konsisten ya. Bilang pecahan seperti itu. Jadi salah deh kan? Bilang keduanya nggak sempat masuk. Bisa. Nah, itu kalau kita salah. Tetapi kebalikannya nanti kalau bilang bulat kita nggak buat pecahannya dia tetap jalan karena dianggap pecahannya 0. Ini dia tidak punya pecahan dipaksa punya pecahan. Tuh dia, hati-hati di untuk jenis. Makanya keterangan ini tadi, makanya itu perlu. Kenapa kita kasih keterangan gitu ya? Menjumlahkan dua bilangan bulat. Kenapa kok dua bilangan aja? Nah, kalau bilangan bisa berbeda kan? Salah kita, ini kok salah? Nah, ya kok keterangannya tidak membuat ini. Nah, nanti untuk yang mencegah supaya nggak ini kan diproses tetap diproses ya. Walaupun salah dia, nanti jika dia tidak sesuai, nanti dia kita minta ada komentarnya. Anda tidak sesuai dengan ketentuan. Nanti bisa kita tambahkan nanti setelah kita cabang atau pengulangan nanti ya. Nah, ini terima dulu. Pokoknya hasilnya salah. Nah, seperti yang bilang tadi, ini nggak saya masukkan ini komentar ini. Semua komentar saya tutup. Kan prosesnya sama. Nggak ada ininya, saya tutup. Tapi kita kan bingung nanti. Tiba-tiba hasilnya kita tampilkan ya, supaya kelihatan hasilnya. Kalau semua kita tutup ya, nanti layar kosong aja dia kan. Nah, ini kita komentarnya kita tutup. Artinya apa? Inputnya kan ada, outputnya juga ada, tetapi kita bingung sendiri. Nah, nanti saya tampilkan ya sebentar. Ya, di layar kosong doang. Tapi bisa nggak itu kan? Karena kita yang buat tahu kita kan. Oh, ini menghitung dua bilangan. Lihat nih, 789. Di sini ya, saya klik dulu ya. 7895 umpamanya kan. Saya enter. Saya tambahkan 1. Berarti dia 7896 kan? Atau 5 lah. 5. 5. Jadi dia menjadi 790 kan? 7.900 itu kan. Nah, ini ya. Karena kita tahu kan input ini. Tapi kalau orang lain yang jalankan kan bingung tuh. Apaan ini katanya layar kosong kok. Program apaan kalau di jalan kok munculnya layar kosong gitu kan. Nah,
Jadi kenapa komentar itu harus kita beritahu supaya apa yang disuruh, apa yang jenisnya apa, tetap. Kalau ini kan nggak tahu. Tadi kenapa? Karena saya yang bikin kan, kita yang bikin ya tahu. Saya masukin bilang, nah itu gunanya. Minta pertama judulnya. Kita kembalikan lagi ya, judulnya. Jadi ngapain kita disuruh? Oh ini kita proses ini program apaan, gitu kan? Oh programnya menghitung dua jumlah bilangan bulat, bilang bulat dong ya gitu kan. Kemudian bilang bulatnya di mana diinputkannya? Ah di sini nih. Oh inputkan setelah titik koma, bukan muncul ya kan? Setelah itu apa? Setelah kita enter, ya sudah di enter ya. Inputkan lagi bilang kedua karena ada dua bilangan yang kita inputkan, dua variabel nanti kan. Baru kita outputkan. Yang kita outputkan hanya hasil perhitungan ya, yang di atasnya kita inputkan. Jadi yang pertama inputnya dua bilangan itu yang akhirnya kita inputkan. Nanti bisa juga kita tampilkan lagi yang kita inputkan tadi. Ya, kalau kita bersihkan layarnya hasilnya bisa. Nanti setelah ini nanti ya nanti kita ya, jangan ini dulu. Nah ini dicoba ya di rumah. Nanti akan saya cek ya, akan saya cek. Tapi tidak semua ya gantian ya, karena harus sharing ya. Nah itu yang pertama ya, bilangan bulat ya harus bilang bulat, bilang pecahan harus bilang pecahan. Kemudian harus dikasih keterangan setiap kita data itu di mana mau dimasukkan inputnya. Kalau tidak, itu tadi dia. Jadi kita akan bingung. Apaan nih? Kok nggak ada? Padahal dia sudah disiap, padahal sudah ada sign in Pak, gitu kan. Nah, sign in kan nggak muncul di layar. Yang muncul adalah output kan. Jadi ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu kata berikutnya ya. Itu tetap dibuat ya di rumah, nanti akan saya cek, share nanti ya. Kemudian yang kedua, nah ini ada, kalau di atas kan variabel semua ya, variabel semua nih. Bilangan variabel, bilangan satu, bilangan dua, jumlah variabel dengan jenis integer. Nah, sekarang kita coba yang konstanta. Ini yang sederhana. Semuanya ini nggak ada output nanti ya, konstan saja. Di mana kita akan menghitung isi daripada satu dus kaleng minuman. Di mana satu dusnya isinya 6. Satu kalengnya isinya 0,355 ya di sini ya. Di mana ini satu dus ini boleh kita ubah nanti. Kalau sekarang kan masih konstanta belum ubah. Bisa 12 nanti satu dusnya, bisa 24 gitu kan. Tapi isi kalengnya tetap jika kaleng sama ya. Tetap. Kemudian ada lagi nanti totalnya ya. Nih, makanya dia berbesar kita buat. Ada cons di sini ya, con. Nah, dia kan tetap ya. Nanti kita copy dulu aja ya, biar kita warnanya berbeda. Copy langsung latihan 22 ya. Ini data konstanta. Hasilnya kalau dijalankan itu terus. Nah, itu kalau konstanta ya. Apa yang kita jalankan itu terus dia. Di copy dulu ke ini, nanti baru saya share lagi ininya ya. Nah ini kita ambil contoh yang untuk pakai komentar menggunakan backslash bintang ya. Backslash bintang tidak perlu, baris ini nggak perlu, baris ini nggak perlu, tinggal terakhir aja. Atau saya mau taruh di sini Pak, boleh gitu ya. Oh di sini boleh, boleh di sini boleh. Yang penting dia tutup ya, sama kan. Nah, ini sama dengan tadi. Nah kemudian di sini ada dua jenis data. Jenisnya ya. Yang satu dia variabel nih. Jenis datanya bilangan bulat. Variabel dengan nilai awalnya 6. Kaleng per dus 6. Karena di integer tidak boleh pakai pecahan. Kemudian konstanta nih, hitam nih kan, sama dengan int double ya. Kemudian cuman dia ada nilainya ini ya. Nah, konstan, maka dibuat besar. Baik, ini konstanta. Boleh nggak sebut kecil? Boleh. Cuma nanti kita saru, nanti kita pak volume kalian ini kita ubah di bawah jadi error. Nah, ini nggak boleh diubah nih, makanya besar. Berarti dia tetap nilainya 0,35. Kalau mau diubah, definisinya kita ubah. Jangan ini nanti yang di bawah dibuat volume kaleng huruf besar ya, sama dengan 3,5. Itu salah. Error programnya ya, tidak jalan. Makanya dia dibuat huruf besar. Oh, ini nggak boleh diubah nih. Kalau diubah di sininya diubah definisi. Jadi ini baru hasil. Total ini double lagi, ini variable lagi. Karena nanti kaleng produksinya bisa variabel. Dikali ya, 6 dikali dengan 0,35. Nah, ini baru kita tampilkan program apa? Oh, program nilai konstan. Terangnya Pak, dos isi 6 kaleng. Volumenya, nah total volume tadi kan hasil sini nih. Total volume 6 kali 35. Oh, sekian liter.
Ada yang botol nih, konstanta lagi ya, botolnya tetap 2 liter. Jadi kalau totalnya berapa? Ya, total yang ini tadi, ini kan tadi kan, total volume. Di atasnya sudah kita hitung nih. Total volume nilainya adalah 6 dikali 0,355. Di bawah apa? Total volume sudah punya 6 kali 0,35. Ditambah lagi dengan 2. Nah, ini 6,35 ditambah dengan 2. Nanti hasilnya adalah volume botol ditambah dengan 6 kaleng yang isinya 0,355. Jadi 2 kali dia kan nih. Hasil total nanti ini. Ini baru kita tampilkan. Terus isi 6 kaleng, 1 botol 2 liter, volumenya sekian. Nah, ini kita coba ya. Simpan dulu. Latihan sama dengan judulnya. Nah, kalau kita jalankan, ya datanya konstanta ya. Ya, pokoknya di chip jalankan hasil itu terus. Share ya. Ya, sini itu terus nanti ya. Karena datanya tidak ada sein-nya kan. Satu dosis kaleng, 6 kaleng ya. Volumenya ya 6 dikali 0,355. Dapatnya 2,13. Satu dus 6 kaleng dan 1 botol 2 liter ya. Sama 2 liter jadi 4,13. Jalankan lagi ya itu lagi. Nih, saya jalankan lagi ya. Itu hasilnya akan tetap itu terus. Karena datanya tidak ada data variabel yang untuk mengubah. Apanya ada variabel? Variabel apanya? Jenis datanya ada variabel, tetapi kita nggak ada input ya. Nah, ini tetap seperti ini. Udah ya. Nah, yang di bawahnya nanti, yang ini nanti nggak usah di-share ya. Yang kita share nanti yang ada input. Nah, program di bawahnya nanti kita adakan variabelnya. Tadi kan untuk melihat penulisan konstanta ya. Konstanta seperti itu tadi. Kenapa kita huruf besar? Nanti kalau kita gunakan, kita nggak nyaru. Nanti di bawah kita, atau sebelum ini nih, kalau kita tulis, contohnya aja langsung ya. Contoh programnya aja ya. Saya buat, saya edit umpamanya nih. Ini kan dia volume kaleng di sini. Sebelum saya ini kan di sini nih. Oh, kaleng saya ini apa nih? Volume kaleng ya. Oh, kekecilan nih saya maunya volume kalengnya lebih besar, lebih banyak isinya gitu ya. Jadi saya nggak merubah ininya. Saya buat 1,25 umpamanya. Karena tadi kan double ya. Double ya. Nah, 125. Padahal udah di sini di atas nih. Jadi yang masuk ke sini bukan 125, ininya nggak jalan. Nah, kita jalankan ya. Simpan dulu, biasakan disimpan ya. Supaya nanti nilai terakhir yang masuk. Nah, kan salah. Kenapa? Ini hanya read only, hanya bisa dibaca, tidak bisa diubah. Jadi tidak bisa. Kalau sebaliknya, nah saya tulis. Tadi kalau yang saya jumlahnya satu dusnya 6. Saya mau ubah di bawahnya. Yang variabel ya. Ini sekarang yang saya ubah nih. Kaleng per dus. Ya. Oh, ini. Dus, Bapak ya. Sama dengan saya hitung jadi umpamanya 20 lah. 20. Jalan nggak? Jalan. Ya. Cuman hasilnya nanti dia 20 dikali ini kan. Jadi 0,17 ya. 7 liter kira-kira nanti ya. Nah, kita jalankan. Karena dia variabel, variabel bisa kita ubah kapan saja. Nah, nanti saya share nih. Stop dulu ya. Saya share. Itu bedanya konstanta dengan variabel. Nah, kita kan 7,1 ini jadi 9,1. Ya, benar ya. Bisa diubah maksudnya. Nah, itu bedanya dia dengan konstanta. Konstanta langsung kita error. Tidak bisa. Tidak bisa kita ubah kecuali definisinya yang diubah. Kalau tidak bisa diubah ya. Jadi yang diubahnya adalah definisinya, bukan variabelnya ya, bukan konstantanya. Nah, kalau variabel tanpa mengubah definisi, ini 6 jadi 20, udah 20 itu. 6-nya akan ketimpa. Tapi kalau konstanta bukan yang ini ketimpa, malah error gitu ya. Error. Nah, ini kita lanjutkan ya. Ada inputnya ya, yang ada inputnya. Hati-hati ya. Kita kan nggak ada input. Ini kan konstan semua ya.
Nih, say out, say out, say out. Tidak ada say in yang seperti di atas tadi. Nah, ini kan ada say in. Ini yang input kan say in. Ini yang bisa merubah data sebelumnya, variabel ya, variabel. Kalau konstanta tidak bisa. Nah, ini yang dua berikutnya. Lanjut ke sini ya. Di sini ada say in di bawah nanti nih, kaleng pedusnya. Jadi di sini kita kaleng pedus kan 12. Kita taruh 12 lah dulu gitu ya. Kemudian ini sama dengan tadi, cuma volumenya lebih besar nih, setengah setengah liter gitu ya. Kaleng yang lebih besar. Nah, totalnya sama. Kaleng pedus dikali ini. Kita outputkan nanti, keluarlah dia. Kemudian botol sama tadi, satu botolnya hanya 1 2 liter, di jumlah sama. Nah, di bawahnya kita ubah, kasih out. Isi dus kaleng yang variabel. Nah, berapa? Nah, satu kalengnya tetap nih, yang isinya tetap setengah liter, tetapi satu dusnya bisa lebih atau kecil dari 12. Nah, ini saya copy aja biar kelihatan warnanya ya. Kita copy paste, kita masuk ke program ya. New source. Nanti saya baru selesai. Nah, ini tidak semuanya variabel ya. Variabelnya hanya satu, apa yang kita inputkan. Yang lainnya konstan. Nah, seperti tadi nih. Kalengnya 12, isi situ kalengnya setengah liter. Kemudian totalnya berapa? Ya 12 dikali setengah kan dapat 6 nanti. Kemudian ada botol 2 liter. Nah, totalnya ya 12 tadi, berapa? 6 tadi ditambah dengan 2 botol ya. Berapa totalnya? Karena botolnya satu, tidak dalam satu dus. Nah, di bawah kita ubah. Ada in-nya nanti, saya in. Kaleng pedusnya tadi yang 12 ini bisa, bukan 12. Umpamanya di bawah 12 ya 6 umpamanya. Di atas 12 mau 24, bebas ya. Karena dia asal bilangan bulat ya, bilangan bulat. Makanya kalengnya akan, totalnya akan berubah karena kalau pedus tadi 6 menjadi 12 menjadi 6 atau menjadi lebih dari 12. Volumenya tetap ya, tidak diubah. Bisa nggak saya juga ubah volumenya? Bisa, berarti saya in lagi di sini. Saya in, isinya, ya ini berarti kita hapus ya, ditambah lagi isi satu kalengnya berapa. Nah, berarti dia isi perdusnya, berarti totalnya nanti ya, dan isi kalengnya juga berubah. Kalau ini kan yang satu ya, ini konstanta. Ini nggak boleh, konstanta di sini harus dihapus, diganti huruf kecil. Boleh nggak tetap huruf besar dihapus? Boleh. Tapi nanti kita nggak konstanta, oh nggak boleh diinput, gitu kan? Nah, ini simpan deh ya, simpan dulu. Latihan 22A ya, ini 22A nih. Karena ini sama dengan tadi, cuman ada konstan apa variabelnya. Nah, nanti kita jalankan. Jadi dia bisa ada data yang diubah. Ada sign in-nya tadi kan? Sign. Saya tutup ya. Selesai. Nah, ini yang konstan tadi atas sama dengan tadi. Isi 1 dus liter, isi setengah liter dapatnya 6. Ditambah dengan 2 liter dapatnya 8. Nah, ini variabel bawahnya. Nah, sini. Berapa isi 1 dus kaleng yang lain? Nah, ada nggak kaleng apa dus yang berbeda umpamanya? Oh, ada. Ini hanya 6. Jadi 6 kali setengah 3 ya. 3 tambah 2, 5 totalnya. Nah, ini cuma 3 liter. Isi 1 dus 6, 3. Karena kita tidak jumlah dengan yang 2 liter ya, hanya dia aja. Nah, umpamanya yang lebih besar, saya tutup dulu. Saya share lagi. Lebih besar umpamanya. Tadi lebih kecil ya. Berarti ini kan boleh. Boleh sama nggak? Boleh. Ya kan? Cuman masalahnya kena untuk apa kita hitung 2 kali yang sama gitu ya. Boleh. Nanti kita coba yang 12 juga. Ini tadi isi 12, sekarang kita isinya 24. 24. Berarti kan kalau tadi 24 kali setengah berarti 12 liter ya kan? Jadi 6 liter. Nah, 12 liter ya. Nah, itu dia datanya. Nah, di mana itunya tadi? Ya, sein-nya tadi. Yang kita sein kan adalah variabel, tidak boleh konstanta. Nanti kita coba, kita konstantanya kita sein kan, dia akan error. Ini dia. Sein-nya kaleng per dus. Kaleng per dus apa? Oh, yang ini aja ya, yang program aja ya. Ya, biar warnanya ada. Nah, ya. Ini kan tadi dia yang variabel kan nih, kaleng per dus. Makanya kita buat huruf kecil supaya mudah kita deteksinya gitu kan.
Nah, sini dia saya ini adalah kaleng per dus. Bisa nggak kita volume kaleng? Nah, ini saya inikan dulu. Saya jadikan komentar, saya ganti dengan volume kaleng. Kita saya inkan. Walaupun komentar di atas nggak terubah ya. Saya in, volume kaleng udah besar ya. Di atas sudah kita sebut dia konstanta. Di bawah kita suruh input kan. Artinya apa? Bisa berubah atau tetap sama di tengah salah. Ini kan setengah. Konstanta ya. Di bawah kita suruh lagi input kan. Walaupun nanti input di sini ya. Jadi tidak akan jalan nih. Kita jalankan dia akan error di sini. Ya kan? Volume kalian sama dengan tadi. Dia adalah bukan bilangan, bukan yang bisa diubah gitu ya. Nah, jadi kita tidak boleh menginputkan atau mengganti nilai ini kecuali di definisinya. Nah, makanya tidak boleh. Karena dia ada nih cons. Makanya kita buat huruf besar. Itu supaya kita memudahkan. Kalau cons itu kan kita agak repot ya. Cuma huruf ini kan. Takutnya nggak kebaca. Gitu. Kalau huruf besar langsung, oh berbeda deh kan. Nah, dia huruf besar. Berarti konstanta. Makanya kalau kita buat huruf kecil, kita harus detail. Teliti ya. Oh ini yang ini tuh variabel atau konstanta. Tapi kalau udah kita bedakan untuk variabel huruf kecil, konstanta huruf besar kita nggak perlu lagi. Oh ini tidak boleh nih volume ini kita ubah nilainya. Jadi tidak boleh. Oh ini kalau ini bisa. Total volume bisa, karena dia variabel huruf kecil kan. Nah itu gunanya. Kenapa kita membedakan huruf besar dan huruf kecil untuk konstanta dan variabel. Padahal dia juga dibuat huruf kecil semua, besar semua, konstanta itu bisa. Cuma kita kalau kita ini nanti kita harus hati-hati. Ini mana yang konstanta, maka harus cek lagi ke atas. Kalau di sini tidak perlu nih, saya sudah tutup itu kan. Oh ini pasti konstanta nih. Ini konstanta nih. Ini variabel. Tapi kalau di atasnya kita bebaskan huruf besar, mau variabel huruf besar, mau konstanta huruf besar, di bawah kita agak bingung. Harus balik ke atas nih. Oh huruf besar. Oh konstanta. Oh variabel. Kan bingung bolak-balik. Kalau ini nggak tahu, udah. Oh ini nggak boleh diubah nih. Besar gitu kan. Jadi harus terlalu dua. Ubahnya di sini, tidak boleh dibawa. Volume botol tidak boleh ubah. Volume kali tidak boleh diubah. Nah, itu gunanya membedakan penulisan variabel dan konstanta. Nah, sekarang udah berapa tadi program itu? Kecuali yang itu tadi ya, yang dua-dua. Nah, saya lihat dulu satu lagi ya. Nah, kita lanjut dulu sedikit. Baru kita share yang lain ya, supaya ketahuan nanti. Kamu di rumah tidur atau ngapain, ketahuan. Nah, ini yang dua-dua. Ininya, ini kan volume botolnya, ya, volume kalengnya tetap di sini ya. Kita buat konstanta, kaleng perpaknya bilang bulat. Nah, di bawah nanti dua-duanya bisa diubah. Jadi yang kaleng dusnya berapa, yang botol dusnya berapa. Kalau tadi kan botolnya selalu satu. Nah, ini hanya semuanya dihitung dengan dus yang nilainya lebih dari satu. Sedangkan isi masing-masing botol sama kaleng tetap. Kaleng tetap setengah, botol tetap dua. Awalnya kaleng itu satu dusnya 6 isinya. Botol juga 6. Tapi di bawah kita ubah dengan input. Yang 6 tadi akan berubah. Boleh nggak diisi 6? Boleh. Boleh nggak selain 6? Boleh. Ya ini dia. Nah ini saya copy lagi. Ini yang terakhir sebelum kita share yang lain ya. Nah, ini itu. Sini dia. Dua-duanya isi dusnya yang berubah ya. Bukan masing-masing kaleng sama botol. Botol tetap 2 liter. Kaleng tetap setengah liter. Nanti saya share lagi. Juga kerjakan ya. Ini latihan. Latihan. Bentar ya. Pak Yandi, maaf Pak, mau nanya. Ya, Itu kan eh, kemarin itu programnya itu namanya Dev C++ ya, kan ya Pak? ya. Itu mau versi berapapun ini Boleh. kompatibel Pak ya? Ya, nggak masalah. Nggak masalah. Yang lain pun boleh kalau ada yang ini. Ini yang paling gampang, yang kecil gitu ya. Maka saya carikan. Dia kamu pakai itu juga Studio C++, itu bang sangat besar ya. Kemudian penyimpanan juga ribet, tidak semudah ini. Bisa. Macam-macam ya kalau untuk compile-nya ya. Ini kan Ya. kita, ini kan editornya ya. Yang dibutuhkan ini compile ini. Nah, itu macam-macam caranya. Ini yang sederhana. Boleh yang lain kalau bisa itu ya. Tapi kalau Boleh ini kan Pak. kita bareng-bareng belajarnya.
Nanti Ini bisa versinya nggak minta masalah. share materinya Pak ya. Nanti saya di rumah trial sendiri Pak. Hmm. Nah, sekarang ini dua-duanya bisa kita ubah yang dusnya ya. Satu paknya satu dusnya berapa? 6 misalnya. Tetapi volume masing-masing botol dan kaleng tetap. Nah, ada input di sini nanti. Berapa kaleng per pak? Awalnya kita buat dulu 6. Atau ini boleh nggak ditulis? Ya nih, langsung tanpa angka. Karena ada input nanti. Umpamanya nggak ada angka. Bisa nih ya, saya ini dulu ya. Ini nggak ada angka. Karena nanti ada input. Ya, ini nggak boleh nggak ada angka. Error nanti karena kita mau bikin rumus di bawahnya kan. Karena dia konstanta, tidak bisa diubah. Kalau nggak ada angka, ya tidak bisa kita tambahkan. Kalau ini nggak ada angka, bisa kita inputkan. Kalau yang konstanta, tidak ada angka, tidak bisa kita inputkan. Jadi ya, ini contohnya nih, yang nggak ada ya. Kita simpan. Latihan berapa nih? 22B ya. Nanti baru habis ini kita share ya, yang masing-masing. Saya tutup dulu ya, karena bisa double. Nah, ini contohnya tadi kan. Masih nanya, makanya tadi kan ininya masih dusnya masih kosong gitu, bukan tidak kosong ya, tidak ada gitu ya. Beda dengan kosong tidak ada. Kalau nol nilainya nol, kalau tidak ada tuh random dia nanti. Nah, umpamanya kita kembalikan dulu yang awalnya 6 umpamanya kan. Nah, ini juga 6. Isinya kan tadi setengah dan 2 ya. Jadi 6 kali setengah dapat 3, yang ini 6 kali 2 dapatnya 12 kan. 3 kali itu 12 totalnya ya 15. Nih, sama tadi. Nah, kita coba yang angka lain. Ini terpaksa saya balik karena belum masuk ke pengulang. Kalau pengulang nanti nggak perlu. Kita akan langsung masukin data barunya. Ulang lagi nggak gitu ya. Kalau sekarang ya belum, kita terpaksa ya bolak-balik seperti ini ya. Nah, nih tadi yang 6 tadi kan. Sekarang saya ambil 12 umpamanya. Sama 12 saya. 12 berarti 12 kali yang kalengnya kan setengah ya. Berarti dapatnya 6. Ini 2 berarti 24. 24 tambah 6 berarti 28 ya totalnya. Nah, kalau kita enter lagi, nah ini kan 6, 24 totalnya, 30 ya. 6 tambah 24. Nih, 12 kali 2, 24. Ini 12 kali setengah, 6 totalnya. Jadi bisa berubah. Yang tidak bisa berubah adalah isi botol dan isi kaleng karena dia konstanta. Kita ubah. Nah, kita coba praktekkan ya. Jadi harus kita buktikan. Kita ubah. Saya nggak mau, saya nggak setuju. Saya mau ganti kali tadi kan kosong ya. Nah, ini kita nanti mau kita ubah di bawah. Seperti yang tadi ya. Baru di sini dia, dan di sini saya buat supaya saya nggak nulis ya. Nah, ini ada tinggal nama konstantanya ya. Oh, sama dengan 0,75. Karena di atas kan dia kan ini ya, double ya. Kemudian botolnya, oh ini botolnya gede nih, 2,5 liter umpamanya. Ya. Ini tadi dia konstan kan, nilai nggak ada di sini. Ini kita isi di bawah seperti yang variabel. Kita simpan, kita jalankan. Tidak bisa konstanta itu tanpa nilai. Bukan ini yang salah nanti dia ya. Kalau kita kasih nilai ya salah, yang di bawah salah. Ini sebenarnya nggak bisa. Namanya konstanta harus ada nilainya. Variabel boleh, variabel tanpa nilai. Bisa. Karena dia bisa diubah nanti. Konstanta dia tidak bisa diubah, nggak ada nilai apa yang mau dikerjakan. Nah itu dia. Kita tidak boleh tanpa nilai. Kalau variabel boleh kenapa? Nanti bisa kita inputkan. Oh, lalu mau kita inputkan gimana? Nanti datanya random. Kalau variabel konstanta tidak. Udah konstan harus ada nilainya walaupun nol, ya. Walaupun nol. Nah ini nggak bisa, nggak jalan dia. Nah kalau kita kasih nilai di sini, tekan tadi 0,5, baru yang di bawahnya salah. Ini 2. Kita ganti dia 0,5 dengan 0,75. 2 dengan 2,5 gitu ya. Kita jalankan. Dia tetap salah karena konstanta tidak boleh diubah isinya. Nah, kan yang bawah salah kan, nanti dia yang di atas. Pertama dia tidak boleh kosong ya.
Seperti variabel nih, tidak ada nilainya, variabel boleh, konstanta tidak boleh. Kenapa? Konstanta itu harus nilainya. Karena ini tidak bisa diubah. Kalau variabel nggak ada nilai, nanti bisa kita ubah di bawah. Kalaupun nggak kita ubah, nanti dia akan random nilainya. Contohnya saya buat yang konstanta yang random ya. Ini kan sudah salah nih. Nggak boleh. Ini Pak, variabel ini nih. Kan dia sebelum dihitung di bawahnya ya. Nanti di atas dulu nih. Saya buat. Kaleng sama ini dulu ya. Nanti saya outputkan. Ini dia di sini. Yang di bawahnya baru sebelum ininya. Lihat. Ini rumusnya aja nanti ya. Rumusnya aja saya buat. Rumus kaleng per pak. Ini sebut di atas. Tapi belum ada nilainya kan. Belum ada input. Yang di bawah kan sudah ada input. Total volume kaleng. Total sudah ada ya. Kaleng per pak ditambah ini. Volumenya ini kosong. Tidak ada input. Nah, saya output kan seperti yang di bawah juga. Saya out volume. Langsung aja ya saya tambahkan. Ini ya saya buat. Saya outnya. Saya out volume kaleng tadi ya. Out volume. Di atas dulu ya volume kaleng. Totalnya ya. Ini sama dengan total volume kaleng ya. Ini kita hitung di atas nih. Cuma isinya ada ini random ya. Nah, lihat. Turun NL. Nah, supaya diturun ya. Ini saya buat lagi, saya copy dulu. Nanti baru volume botol ya. Oh, ini belum saya turunkan ya. Ini kita set in dulu ya. /n/t. Ini bisa NL-nya. Jadi dia belum kita inputkan, nilai awalnya nggak ada. Nah, bedanya apa nanti? Ini buka ini botol ya. Sebelum dia kita hitung gitu ya. Total volume botolnya sama. Ini udah kita rumuskan ya. Coba kita jalankan. Di atasnya kita lihat lagi nih, kosong ya, variabelnya kosong. Ini berarti kok kosong, nggak ada ya, bukan nol, tidak ada nilai, tidak ada nilai. Ini nilainya setengah, ini nilainya 2. Berapa hasilnya? Yang di atas, volume botol berapa? Kaleng berapa? Botol berapa nih? Ini udah NL ya, udah saya turunkan. Sebelum dia yang di bawahnya yang benar ya, kita cek. Oh ini belum, sebentar, saya ini dulu ya. /n-nya ini belum ada satu. Ini harus ada NL ya. Nah, ini hasilnya nanti. Itu dulu, selesai. Nah, ini kan sebelum kita ini yang kita itu yang benar bawah nih. Ini tadi dia kan setengah dengan 2. Hasilnya min setengah min 2. Karena yang bilangan pengalinya tidak ada ya. Tidak ada, bukan 0. Kalau 0 hasilnya 0 nanti ya. Tidak ada. Min 5, itu kan salah. Jadi kan di setengah dengan 2. Ini min ya. Nah, ini kalau yang benar ini. Namanya ini 12 sama 12 ya. Ini baru benar. 12 kali setengah 6. 12 kali 2 24. Ini kan enggak. Tidak ada dikali setengah ya. Kan salah. Makanya tidak boleh nilai itu kosong kemudian diproses. Makanya harus ada inputnya dulu kan, atau kita apa namanya tanpa input dulu bisa juga, berarti dia kita kasih nilai, pemberi nilai tadi ya, pemberi tugas. Nah, kalau tidak ada, ini kejadiannya dia. Nilainya karena yang ini harus pada dikalikan perkali. Ini perpaknya nggak ada nilai. Dikali dengan setengah, jadi minus kan error itu. Ini nggak ada nilai, dikali dengan 2 juga min 5 error deh kan. Nah, itu tidak boleh. Hapus lagi ya, kembali ke
Awal itu maksudnya kenapa ini biasanya kita kasih nilai awal gitu ya di sini. Takutnya nanti digunakan sebelum ada input. Karena nilainya nggak ada, dia akan ada kalau kita kasih nilai atau kita input kan seperti ini saya in tadi. Nah, baru dia kalau perpaknya walaupun di atasnya ini nggak ada, tapi dia akan diisi di sini. Tapi kalau di atasnya nggak ada, kita outputkan di sini ya tidak ada nilainya. Itu dia. Nah, contoh yang variabel untuk dua dosnya ya, tapi konstanta masing-masingnya botol dan kalengnya tetap konstan. Nah, sekarang kita coba share dari ada berapa program tadi, cuman dua itu nggak usah ya. Latihan 21, 22A atau 22B. Coba sebutkan nama di share. Ada inputnya kalau 22 tidak ada input. 21, 22A atau 22B. Coba di share. Siapa? Sebut nama ya. Buka itunya suaranya. Ayo di share. Silakan. Hasilnya saja ya. Jadi dijalankan dulu, kemudian di share hasilnya. Jangan programnya, programnya nggak guna. Baru nanti setelah kamu share di layar, baru diisi ya, diisinya setelah di share. Jangan diisi dulu baru di share. Jalankan dulu programnya, kemudian di share hasil programnya. Setelah itu baru diisi datanya. Bebas. Latihan 21, 22A atau 22B. Ayo. Jadi kalau saya lanjut terus nanti malah tambah nggak ngerti. Sama di mana kalau ngerti kita ulang. Ayo di share. Salah seorang matikan suaranya, hidupkan suaranya dulu baru di share. Salah satu aja ya, yang penting jangan dua-dua ada konstanta ya, nggak ada input. Jalankan dulu, baru hasil programnya yang di-share. Jangan sumbernya ya, hasil programnya yang di-share. Ayo, share. Ayo, kalau begini terus ya, percuma kita nanti online kalau begini nih. Kayak ini saya salah satu programnya, udah tahu sampai di mana. Kalau nggak di ini kan nggak tahu saya. Kalau begini terus ya, itu offline aja kita. Jadi online itu bukan tidur ya, tetap mengerjakan seperti kita tetap muka di kelas. Salah satu masa satu pun nggak bisa. Kalau nggak bisa, masalahnya apa? Ini dibuka suaranya. Kalau di copy paste, saya bilang copy paste, harus sekarang sibuk.
sambil nunggu sebentar lagi ya, saya tetap lagi. Kalau enggak nanti kita offline aja. Begini. Nah, sekarang kita jenis-jenis tadi. Float itu berapa sih? Kemampuannya integer itu berapa sih? Ya. Nah, ini dia. Jadi dia masing-masing data itu berbeda-beda. Integer. Ini kalau di bahasa C saja itu dia hanya yang seperti ini nih, 32.000 sampai 32. Tapi C++ dia sampai 2,1 miliar ya. Min sampai 2,1 miliar lebih plusnya. Itu kemampuannya. Jadi kalau di atas itu, ini nih, umpamanya 2,2 miliar itu nggak bisa. Atau 2,150 ya, satu datanya sudah error nanti. Lain yang dihasilkan lain. Nah, kalau kita perlu di atas itu juga, kemudian tidak ada negatifnya. Jadi semuanya positif umpamanya. Bisa kita gunakan unsigned. Jadi tandanya dihilangkan, kemampuannya menjadi 2 kali lipat. 4,294 miliar datanya. Angka yang bisa disimpan. Jika umpamanya 4,3 tetap nggak bisa. Jadi gimana dong? Nah, nanti di bawah ya. Nah ini jadi sort ini di bahasa C++. Dulu ini sama dengan integer di bahasa C. Kemudian unsigned sort ini sama dengan unsigned di C. Jadi situ lebih kecil. Nah, gimana kalau kita 2 miliar ini nggak bisa? Oh, kita hilangkan tanda minusnya sampai 4,294 miliar. Tapi kita butuh di atas, umpamanya di atas 4 miliar atau di atas 4,3. Bisa juga deh kan error. Kita gunakan long. Long. Nanti kita coba ya. Dia akan sampai berapa nih? Ini baru juta, ini miliar, ratusan miliar, ini 300 triliun, ini biliun. Jadi 9.223 biliun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18, 19 digit. Plus minus. Ini sekian, plusnya sekian. Jadi udah sangat besar itu ya. Tapi saya juga masih perlu Pak. Bilangannya ini 16 tadi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18, 19, 25 digit. Tidak bisa lagi kita pakai bilangan bulat. Kita gunakan double ini, float dulu. Float itu dia sampai 35 digit. 10 pangkat 38. Plus minus. Oh, saya perlu 45 Pak. Lalu digunakan double. Biasanya itu adalah untuk biasanya fisika atau kimia atau apa namanya yang perbintangan gitu lah ya, tata surya. Itu dia perlu jarak jauh kan, atau sangat-sangat kecil ada juga. Nah ini bisa digunakan bilangan pecahan, nanti pecahannya nggak ditampilkan. Tetapi kalau ini untuk bilangan kita kehidupan sehari ini udah sangat besar, bilang bulan sangat besar sampai 9.230 bilion ya. Kalau triliun kan ini, triliun kan baru ini dia. Kalau 6 itu dia juta. Kalau 9 miliar. Berarti kalau 12 triliun. Ini bilion ya. 9.200. Udah sampai 16, 17. 2, 3, 4, 5, 6, 18, 19 digit ya. 9 lagi depannya. Sangat besar itu ya. Jarang lah kebutuhan. Tapi hal-hal tertentu bisa kurang. Ya gunakan yang double atau plus. Nah kita lihat nanti contoh kalau dia melebihi batas. Presisinya ya. Ambil contohnya nih. Pokoknya 1 miliar nih, 1 miliar. Kemudian kita kali 3 yang variabel 1 miliar tadi. Kita outputkan. Kalau yang 1 miliar dia tetap 3. Berarti harus 3 miliar kan. Tapi integer. 3 miliar integer sini nggak muat. Karena dia hanya sampai 2 miliar 147 juta. Kalau kita jalankan, nah ini kita ambil contoh programnya 22C ya. Yang merah nih ini. Nanti kita coba. Oh nggak bisa, kita perbesar. Supaya dia bisa gitu ya. Nah ini yang aslinya dulu. Share. Ya 1 miliar ini, kemudian output kan 1 miliarnya variabelnya nih nanti ya, nanti baru kita ini kan yang lebih dari 1 miliar, oh ini ya, yang 1 miliar integer masuk kan, masih dalam range data min 2,2 miliar 100 juta lebih ya, masih masuk. Ini 2 kali 2 berarti dia nanti hasilnya 2 miliar, kita kali 3 muncul nggak dia 3 miliar. Nah 2C ya ini ya, hasil 2C. Ya kan? Ini tidak ada tidak ada input ya. Nanti bisa juga kita buat input ini 1 miliar, berarti dia kali 1 gimana, kali 2 gimana gitu ya. Kali berapa? Ini konstanta aja dulu. Karena ini
jarang digunakan. Kita hanya melihat kemampuan datanya. Nah, kalau tidak muat gimana nanti? Nah, kita harus ganti bilangan. Nanti kita coba bilangannya. Oh, sebentar, ini masih ada yang belum turun. SN-nya di bisa share ya. Kita lihat kemampuan datanya. Nah, ini dia. Data awalnya 1 miliar integer, 1 miliar ya masuk. 2 miliar, 1 miliar kali 2 masuk. 3 miliar. Berarti 3 kali 1 miliar error dia minus ya. Padahal harus 3 miliar. Nah, gimana kalau kita ini? Ya, ada 2 tadi kan. Yang pertama, umpama data kita itu tidak ada negatifnya. Nah, itu bisa kita ganti. Tidak ada negatifnya, kita gunakan berarti udah bilangan negatifnya nggak ada. Berarti bisa gunakan unsigned ya. Jadi yang di sininya tadi integer, bilangan pokoknya nih ketiga ya. Nanti saya tambah lagi di bawahnya kali 5. Kali 5. Di sini ini kali 3, ini kali 5 di bawahnya ya. Kita coba. Tapi ininya kita ganti unsigned. Integernya bisa ditulis ya. Nih. Oh, dia pasif ya. Unsigned-nya pasif. Nah, ya. Bilangan tidak bertanda, berarti dia 2 miliar lebih tadi ya. Nah, ini 3 miliar berarti masih masuk. Tetapi yang 5 miliar juga tidak akan masuk. Kita coba ya. Kita lihat itu dulu. Nah, 1 miliar kan benar, sama tadi ya. 2 miliar benar, 3 miliar masih masuk. Kenapa tidak bilang tanda? Ini dia 5 miliar jadi error kan? 5 miliar dia nih. Cuma berapa nih? 705 juta. Padahal dia dikali 5. Kenapa? Di luar range-nya dia. Nah, kalau itu juga gimana? Nah, kita tambah lagi nanti satu lagi. Tambah lagi gimana dia supaya masuk, tapi lebih besar masuk nggak? Nah, coba nih. Tadi kan unsigned dia tidak masuk ya. Unsigned-nya sampai 3 miliar masuk, tetapi di atas itu tidak. 5 miliar dia nggak masuk. Saya tambahkan lagi satu lagi ini nih, 10 miliar ya. Atau 25 miliar lah. Yang ini 2, 3, ini 5 tadi ya. 5. 5 nggak masuk tadi kan. Ininya kita ganti 75 lah. Atau 175. Jadi tadi dia yang lebih besar dari unsigned adalah long long. Nah, long long itu sangat 2 kali deh ya. Long long. Nah, ini semuanya akan tercover. 107 miliar masuk. Apalagi ya 5 miliar ya. Coba kita jalankan. Kalau bilangan pecahan sangat besar. Tidak akan ada yang gagal. Ya, yang dibatasi adalah bilangan bulat. Nah, itu lihat. Semuanya akan masuk. Nah, ini kok angka satunya sama di sini Pak. Ah, ini nanti akan ada kita pengaturan output ya. Jadi kalau bilangan itu kan harusnya yang ratanya kanan ya. Kalau angka ya. Kalau huruf bisa kiri. Maka nah, ini kan harusnya nolnya bersama sama. Nah, ini belum kita atur. Ada diatur nanti. Nah, ini kan masuk semua 107 miliar masuk. 5 miliar masuk 3 miliar. Karena dia sangat besar ya. Sampai dia 9 bilion lebih ya. 9 bilion. 9.000 dua berapa? 9.000 bilion lebih ya. Hampir 10 bilion. Yang angka tersebut sangat jarang kita gunakan. Tetapi walaupun ini besar gitu ya, sangat besar seperti ini, dia tidak bisa punya pecahan walaupun hanya satu. Nah, itu kelemahannya. Bisa sampai 9.000 bilion ya, miliar, triliun, di atas bilion, 9 ribunya. Itu dia satu angka belakang koma aja dia nggak bisa. Nah, karena dia emang bilangannya bilang bulat. Nanti kalau perlu
kita bilangan yang pakai apa namanya, pakai pecahan ya harus diganti lagi jenisnya. Ini saya ganti lagi integer ya. Ini saya kembalikan dulu. Ini tadi awalnya ya. Nah, itu dia batas-batas dari bilangan. Kalau bilangan pecahan sangat 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 besar. Tinggal kita nanti pecahannya mau ditampilkan berapa. Nah, itu bilang pecahan. Kalau tidak dia akan dibuat 5 atau 6 angka ya. 5 atau 6 angka. Ini kan masih bilang bulat ya. Saja nanti kalau bilang pecahan dia akan otomatis nanti itu muncul angka di belakangnya. Ambil float umpamanya. Tinggalnya ini masuk. Ini kan dia tidak angka pecahannya kan. Ini kita ambil bilangan pecahan. Jadi tampilan gimana dengan bilangan bulat tadi. Kalau bulat tadi integer 3 juta aja nggak masuk. Nah, ini dia akan ditampilkan nanti kalau di atas lebih dari bilangan ditentukan, dia akan dibulatkan seperti yang tadi kita eksponen. Nah, ya. 1E pangkat 9 kan, 1 miliar kan, pangkat 9, 2 pangkat miliar, ini pangkat miliar. Saya mau Mbak tetap seperti tadi. Ini kan sudah bilangan eksponen. 1 dikali 10 pangkat 9. Ini 10 pangkat 29, 39. Sama seperti tadi. Nanti ada caranya. Berarti lebarnya harus kita tentukan. Dan pecahannya kita mau tampil berapa. Ini kan yang dipanjang tadi, pecahannya nggak ditampilkan nih. Nah, dia dijadikan eksponen. Nah, itu dia ya. Nah, float. Nanti gimana supaya dia seperti yang tadi bilangan. Nah, nanti tidak ada lebar data setelah masuk ke lebar data kita nanti masuk. Nah, ada. Sekarang saya tunggu ya kalian. Mana itunya? Salah satu satu 21 22A 22B. 2DC-nya nggak usah dulu. Coba ada yang saya hampir 2 jam kita masa nggak ada satupun yang jadi penonton terus kalian. Ada?